Halo semuanya, perkenalkan nama saya Femina, NIM 1191313 dari kelas Arsitektur Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal yang diberikan oleh Pak Pur melalui video yang telah diunggah di Google Classroom. Nah, terdapat 3 soal, kita mulai dari soal pertama. Nah, ini ada SLTI, register 3, register 1, dan 17. Di sini kita akan membandingkan nilai R1-nya apakah lebih kecil atau tidak dari 17. Kalau misalnya lebih kecil, maka nilai R3-nya nanti akan menghasilkan nilai 1. Jika tidak, maka nilai register 3 akan tertulis 0. SLT ini adalah kepanjangan dari set less than immediate. Nah, untuk melakukan data pad, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ya. Yang pertama ada membaca instruksi. Nah, di sini seperti yang kita tahu ya, instruksi ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada opcode SLTI. Opcode SLTI ini dapat kita lihat di datasheet yang telah dibagikan di GCR. Terus ada 2 operan, R3 dan R1, dan ada nilai konstan yaitu 17. Nah, yang kedua, mengambil nilai R1. Jadi kita nanti akan mengambil nilai dari register R1 ini dengan menggunakan operan yang ada nih, $R1 ya, ini operannya. Lalu selanjutnya, membandingkan nilai R1 dengan 17. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kita akan membandingkan ya. Nih, jika R1-nya kecil dari 17, maka nilai R3-nya 1. Dan kalau tidak ya, nilai R3-nya 0. Selanjutnya adalah menulis hasil ke register R3. Jadi setelah membandingkan nilai R1 dengan 17 ini, CPU nanti akan menuliskan hasil ke register R3 dengan menggunakan alamat register R3. Dan instruksi selesai. Nah, untuk penggambaran lebih lanjut, ini ada instruksi SL3. Yang pertama PC akan melakukan instruksi ya. Lalu program counter plus 4 ini akan aktif. Lalu CPU akan membaca instruksi ya, SLTI, R3, R117 yang seperti saya jelaskan. Nah, selanjutnya ini kosong karena tidak ada. Lalu RS-nya ada 1, register 1. Source-nya ya, RT-nya ada R3. Lalu immediate-nya itu langsung menuju ke ALU, yaitu dengan nilai konstan 17. Nah, register 1 akan menuju juga ke ALU. Nah, di ALU nanti akan terjadi perbandingan atau membandingkan nilai register 1 apakah lebih kecil dari 17 atau tidak. Jika lalu data memori akan membaca hasilnya. Jika misalnya register tadi, misalnya kita misalkan register 1 tadi itu 10 ya. 10 kan lebih kecil dari 17, maka register yang akan terbaca di sini adalah nih, register yang akan terbaca di sini nanti adalah 1. Register 3-nya bernilai 1 karena 10 lebih kecil dari 17. Nah, lalu yang terakhir, ini akan mengaktifkan lagi counter plus 4-nya pada saat misalnya ada pembacaan transisi atau timer yang datang ya. Jadi clock yang akan datang itu akan membaca counter plus 4 lalu akan menuliskan data yang didapat ke PC. Itu untuk soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu ada SW R3 20 register 1. Nah, untuk soal ini kita akan mencari konten R3. Ini konten R3 ini akan disimpan di address 20 di memori. Yang hal-hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama yaitu membaca instruksi. Seperti pada soal sebelumnya, cuman ada beberapa perbedaan ya. Instruksi yang di sini adalah opcode SW. Nah, untuk teman-teman juga bisa mencari opcode SW ini di datasheet karena di sana sangat lengkap. Terus ada operannya. Operannya itu ada register 3 dan 20 S1. Terus selanjutnya adalah menyiapkan alamat memori. Dengan menambahkan nilai konstan 20 ke alamat register R1 tadi dengan menggunakan ALU, Arithmetic Logic Unit. Nah, yang ketiga menyiapkan data yang akan disimpan. Jadi data yang akan disimpan nanti dengan menggunakan nilai register R3 ya. Mengakses memori. Nah, kita akan menggunakan alamat memori yang udah dihitung untuk dapat mengakses memori. Lalu, kita akan menuliskan data ke memori. Itu dilakukan oleh CPU ya. CPU akan menuliskan data pada langkah selanjutnya.
dan instruksi selesai. Untuk penggambaran instruksinya ya berikut. Oke, maaf ada tanda merah yang seharusnya belum muncul ya. Yang ini seharusnya belum muncul. Jadi ya saya jelaskan dari sini. Ini yang pertama seperti tadi ya. PC melakukan pembacaan data, lalu akan mengaktifkan Ctrl plus 4. Nah, instruksi memori akan membaca soal yang tadi ini. Lalu untuk RD-nya X karena tidak ada R1-nya. Lalu RT-nya adalah 3. Ambil dari register 3 ini. Nah, immediate 20, nilai konstannya langsung menuju ke ALU. Lalu ada register 1, register 1 masuk ke ALU juga. Lalu register 3 ini karena kita akan tadi ya seperti awal konten R3 ini akan disimpan di address memori, jadi dia tidak menuju ke ALU untuk diproses tapi langsung menuju ke data memori untuk disimpan. Lalu selanjutnya nih ALU akan memproses register 1 ditambah nilai konstan 20 ke data memori. Jadi nanti di data memori sini akan tersimpan register 3. Lalu nih memori R1 plus 20 ya. R1 plus 20 ini masuk ke ALU. Masuk ke sini R1 plus 20 sama dengan R3. Jadi tersimpan di sini. Lalu tidak ada ini ya ke register lagi, idle, tidak melakukan apapun. Lalu langsung ke jika ada transisi atau clock yang datang maka dia akan mengaktifkan Ctrl plus 4 dan akan menuliskan kembali ke PC hasil memori tadi. Oke, itu untuk yang soal nomor 2. Nah, selanjutnya ada soal nomor 3 yaitu LW register 3, 40, register 1. Jadi LW ini adalah kebalikan dari soal nomor 2 tadi yang SW. LW ini kita akan membaca address yang ini, 40 register 1 ini, kemudian disimpan pada memori R3. Ini. Oke, untuk instruksi selanjutnya itu pertama sama ya dari ketiga soal yang ada. Yang paling pertama itu kita adalah membaca instruksi. Nah, instruksi ini terdiri dari opcode LW, terus ada operan register 3 dan 40 register 1. Lalu kita akan menyiapkan alamat memori dengan menambahkan nilai konstan 40 ini ke alamat register 1 menggunakan arithmetic logic unit. Nah, selanjutnya kita akan mengakses memori seperti sebelumnya, terus membaca data dari memori, dan instruksi tersebut selesai. Nah, untuk lebih lanjutnya, ini ada untuk instruksi LW. Pertama, PC, seperti biasa PC akan membaca instruksi, PC akan mengirimkan instruksi, lalu akan mengaktifkan Ctrl plus 4, dan selanjutnya instruksi akan terbaca. Ini ada instruksi, mohon maaf, ini ada typo, ini harusnya dolar ya, dolar register 3. Dan akan mengirimkan ke register. Ini sama ya, X karena tidak ada, lalu RS-nya berupa R1, ini register 1, dan RT-nya register 3. Lalu akan mengirimkan, immediate ini akan mengirimkan 40 konstan. Nilai konstan langsung ke arithmetic logic unit. Dan register 1 ini akan juga dikirimkan ke ALU. Lalu dari ALU, dari dua data ini akan diproses ke data memori yaitu register 1 di plus 40. Nah, dari data memori ini akan masuk ke register nih untuk dibaca. Kan tadi membaca address ini ya, 40 register 1 ini pada memori register 3 di sini. Register 3-nya masih di sini. Oke, jadi kalau udah di sini, jadi kalau misalnya ada clock atau transisi, maka Ctrl plus 4 ini akan membaca hasil atau menuliskan hasil ke PC. Itulah penjelasan untuk ketiga soal yang telah diberikan. Semoga dengan penjelasan ini dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan atau mempelajari terkait data PET. Sekian, saya ucapkan terima kasih.